Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 2. Nah, ingat ya, sebelum melakukan kegiatan, apapun itu kita harus berdoa agar kegiatan kita diberkati Tuhan dan boleh berhasil. Mari bersama-sama Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami keluarga yang mengasihi kami. Engkau memberikan kehidupan, kesehatan, memberikan teman-teman dan juga guru kami. Tuhan Yesus berkatilah mereka semua. Dan saat ini kami akan belajar, Tuhan pimpin kami agar apa yang kami pelajari kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, materi kita adalah tokoh Barnabas dan Paulus. Nah, dengan tujuan belajar ada dua. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, kalian harus bisa menjelaskan keteladanan Barnabas. Dan yang kedua, menjelaskan tindakan yang benar yang sesuai Alkitab terhadap orang yang bersalah. Itu saja, kalian pasti bisa. Mari kita mulai dengan materi kita. Pertobatan Saulus menjadi Paulus. Nah, Saulus adalah seorang ahli Taurat, seorang Yahudi yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah dari atau menegakkan hukum Taurat. Nah, Saulus adalah seorang penganiaya pengikut Yesus. Jadi dia tidak suka. Dia punya kebencian yang sangat besar kepada pengikut Yesus. Dia ingin semua orang Yahudi itu hanya melakukan hukum Taurat saja. Padahal hukum Taurat itu sangat memberatkan, ya, sangat memang hukum yang tidak mungkin untuk bisa dilaksanakan dengan kekuatan diri sendiri. Jadi harus ada penolong, dan penolongnya adalah Yesus Kristus. Nah, Saulus karena dia pembenci umat Tuhan, dia itu penganiaya, mengejar-ngejar pengikut Kristus. Jadi dia sangat ditakuti oleh pengikut Tuhan. Nah, suatu hari Saulus bersama rombongan mereka hendak menuju kota Damsyik. Tujuannya untuk menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Namun dalam perjalanannya Tuhan hadir dalam kehidupan Saulus dalam rupa cahaya. Cahaya itu memancar dari langit, ya, dari surga, mengelilinginya. Saulus menjadi rebah ke tanah dan akhirnya menjadi buta. Saat cahaya itu datang dari langit, Saulus dan teman-temannya dalam perjalanan itu mendengar suara Tuhan Yesus yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Maksudnya Tuhan bertanya kepada Saulus, apa alasannya dia menganiaya Tuhan? Nah, Saulus menjadi bingung, dia tidak bisa berkata-kata, dia sepenuhnya menjadi sadar. Dan lalu karena matanya buta, teman-temannya membawanya ke kota Yerusalem, ke tempat asalnya. Di kota Yerusalem dia tinggal dalam sebuah rumah, dia berpuasa, dia tidak makan selama 3 hari, dia juga tidak minum. Dan dia hanya berdoa, dia mohon pengampunan karena sudah menganiaya murid Tuhan.
dia sudah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Nah, setelah 3 hari Saulus berdoa, Tuhan mengirimkan seorang nabi Tuhan yang bernama Ananias. Nah, lihat tindakan Ananias kepada Saulus. Ananias mendoakan Saulus, sehingga saat itu Saulus bisa melihat kembali. Kemudian Ananias juga membaptis Saulus. Saat dibaptis itu, Tuhan juga memenuhi Saulus dengan Roh Kudus. Nah, ini pertobatan Saulus. Saulus yang dulunya dikenal jahat, ditakuti, namanya itu sangat terkenal karena begitu jahat kepada pengikut Tuhan Yesus ya. Nah, saat itu murid-murid sangat takut dengan Saulus ya, sangat takut, tidak mau, pokoknya mendengar nama Saulus mereka sudah sembunyi ketakutan karena mereka tahu Saulus itu orang yang jahat. Dan ketika murid-murid tahu juga bahwa Saulus sudah bertobat, sudah didoakan oleh Nabi Ananias dan mengetahui perubahan hidupnya dari yang jahat menjadi pengikut Yesus, muridnya masih takut. Nah, tindakan Barnabas, lihat, tindakan seorang murid Yesus yang benar ini ya, yang bernama Barnabas. Dia menerima Saulus. Kemudian ia perkenalkan Saulus kepada murid-murid yang lain. Barnabas juga membimbing Saulus menjadi pemberita Injil. Nah, walaupun mereka punya sifat yang berbeda, mereka bisa berselisih. Barnabas itu seorang yang hatinya lembut, sedangkan Paulus seorang yang tegas, pemberani gitu ya. Tetapi dalam perselisihan mereka tetap saling mengampuni dan tetap bersama-sama melayani Tuhan di kota Antiokhia. Nah, di Antiokhia inilah pengikut Kristus disebut Kristen. Jadi kita harus belajar dari keteladanan Barnabas. Barnabas itu menerima orang yang sudah pernah berbuat salah. Ya, dia menerima, dia membimbing, dia memperkenalkan, mengajarkan, dan mereka saling bekerja sama melayani Tuhan. Nah, anak-anak, Alkitab menginginkan kita melakukan kebenaran. Jadi tindakan yang benar itu harus menurut Alkitab ya, bukan menurut yang lain. Alkitab mengajarkan kita harus mengasihi. Mengasihi contohnya kita seperti Barnabas tadi ya, menerima keberadaan orang lain. Kita memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Kemudian kita membimbing orang itu kepada kebenaran. Lalu mengajarkan berbagai pengetahuan untuk perkembangan Injil. Jadi yang pertama, tindakan yang benar menurut Alkitab adalah mengasihi. Kemudian yang kedua, menghargai. Menghargai itu contohnya menerima perbedaan sifat dan karakter. Ada yang pendiam, ada yang peramah, ada yang periang, ada yang apa lagi. Itu kita harus terima. Sukunya juga berbeda. Agamanya juga berbeda. Kita harus menerima orang lainnya. Apa adanya mereka kita terima dengan gembira. Kita terima dengan ucapan syukur dan menghargainya karena mereka semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Walaupun berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda bahasa. Dan kita tetap bekerja sama dengan orang lain. Kesimpulannya, orang Kristen harus selalu hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama.
Dengan demikian kita semua menjadi pemberita kabar baik melalui kehidupan kita. Itu saja pelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui keberhasilan kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Kemudian dengan gembira kalian kerjakan. Kalau belum paham kalian bisa mengulanginya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap menaati orang tua, tetap berdoa dan membaca Alkitab, serta melakukannya. Maka kamu akan berbahagia. Baik anak-anak, sampai jumpa di lain waktu.